Alia, seorang gadis kurir muda, setiap pagi-pagi sekali mengayuh sepedanya di jalanan ramai kota besar. Hidupnya penuh dengan kesulitan, tetapi selalu ada senyum damai di wajahnya. Dia tinggal di sebuah rumah kecil bersama ayahnya yang sakit. Ayahnya sudah lama berjuang melawan penyakit misterius. Para dokter telah mencoba mendiagnosisnya berkali-kali, tetapi tidak menemukan obat. Alia, bagaimanapun, tidak pernah kehilangan harapan. Setiap pagi sebelum pergi bekerja, dia duduk di sisi kepala ayahnya, memegang tangannya, dan berdoa. Ya Allah, berilah aku kekuatan hari ini. Anugerahkanlah kesembuhan bagi ayahku, dan kesabaran untukku. Sepedanya sudah tua, bahkan klaksonnya sering tidak berfungsi. Tetapi bagi Alia, sepeda ITU adalah sumber penghidupan. Setiap kali dia mengantar barang kepada orang-orang, dia akan dengan tulus mengucapkan, semoga dimudahkan, membantu para lansia, dan tersenyum pada anak-anak yang dia lihat di jalan. Hatinya yang hangat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mulai memanggilnya kurir berhati malaikat. Ketika malam tiba, dia kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tetapi jiwanya selalu penuh harapan. Di kamar ayahnya yang sunyi, terdengar suara Al-Quran yang pelan, dan Alia duduk di sampingnya, menyeka dahi ayahnya. Pada saat-saat itu, dia merasakan kedamaian yang mendalam di dalam dirinya, seolah-olah ada ikatan tak terlihat antara dirinya dan langit. Kehidupan Alia sederhana, tetapi bermakna. Dia tidak menginginkan kekayaan atau ketenaran. Satu-satunya keinginannya adalah kesembuhan ayahnya, dan kembalinya hari-hari senyum bagi keluarganya. Yang tidak dia ketahui adalah, tak lama lagi kehidupan sederhana ini akan bertemu dengan keajaiban. Alia memulai setiap pagi dengan doa yang mendalam di hatinya. Bahkan sebelum matahari terbit, dalam keheningan rumah, dia menundukkan kepala dan memohon kepada Tuhannya. Ya Allah, berilah aku kemudahan hari ini. Berkahilah langkah-langkahku, dan anugerahkanlah kesembuhan bagi ayahku. Doa ini, baginya, bukan hanya kebiasaan. ITU adalah makna hidupnya. Setelah ITU, dia mengenakan seragamnya yang tua namun bersih, menata rambutnya dengan rapi, dan meletakkan paket yang akan diantarkan ke keranjang sepedanya. Sekalipun cuaca dingin atau hujan, Alia tidak pernah mengeluh. Setiap kali dia mengayuh pedal, dia mengucapkan bismillah di dalam hati, dan memberikan salam yang tulus kepada orang-orang yang dia temui di jalan. Di perusahaan kargo tempat Alia bekerja, semua orang tahu kejujuran dan wajahnya yang ramah. Dia dengan sukarela mengambil pengiriman yang sulit, yang tidak ingin diambil oleh siapapun. Terkadang dia mengetuk pintu seorang bibi tua, dan setelah memberinya paket, dia akan berkata, "Semoga Allah memberimu kesehatan, bibi." Orang-orang senang menerima doanya, karena kata-katanya datang dari hati. Suatu hari, saat kembali ke rumah setelah jam kerja yang padat, matanya berkaca-kaca karena kelelahan. Hujan turun, rantai sepedanya macet, tetapi dia tidak berhenti. Dia mengangkat matanya ke langit dan bergumam pelan. Tuhanku, aku melakukan yang terbaik yang aku bisa. Sisanya aku serahkan kepadamu. Ketika dia sampai di rumah, ayahnya masih bernapas dengan suara yang lemah. Alia segera menyalakan kompor, memberikan sup kepada ayahnya, dan duduk di sampingnya. Sambil memegang tangan ayahnya, gelombang kedamaian melintasinya. Pada akhirnya, imannya tidak pernah berkurang. Dia tahu bahwa pintu orang yang berdoa pasti akan terbuka suatu hari nanti. Kehidupan Alia yang sabar ini tampak seperti kisah kerja keras biasa, tetapi langit diam-diam mendengarkan doa tulusnya. Dan sebentar lagi, doa gadis sederhana ini akan menjadi awal dari keajaiban yang akan mengejutkan seluruh kota. Hari demi hari, kondisi ayah Alia mulai memburuk. Wajahnya yang dulunya tersenyum diam-diam kini pucat, dan cahaya di matanya telah meredup. Dia bahkan kesulitan berbicara, dan setiap tarikan napasnya terasa seperti paru-parunya terbakar. Setiap pagi sebelum pergi bekerja, Alia duduk di sisi kepala ayahnya, memegang tangannya, dan menatap wajahnya dengan penuh kasih. Pada saat-saat itu, meskipun hatinya dipenuhi harapan, ada ketakutan yang mendalam di dalam hatinya. Bagaimana jika aku kehilangan ayahku? Para dokter berbicara semakin pesimis setiap hari. Di rumah sakit terakhir yang dia kunjungi, kepala dokter menarik napas dalam-dalam saat menutup berkas dan berkata dengan suara sedih, "Nak, kami sudah melakukan semua yang kami bisa. Secara medis, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sekarang, hanya berdoalah." Kata-kata itu menusuk hati Alia seperti pisau. Tapi dia tidak menangis. Matanya berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Tetapi satu kalimat bergema di hatinya. "Aku tidak akan pernah kehilangan harapan pada Allah." Ketika dia kembali ke rumah, keheningan menguasai ruangan. Api di kompor hampir padam, botol-botol obat tergeletak berantakan di atas meja. Alia merapikan bantal ayahnya, menyelimutinya, dan mulai membaca Al-Quran dalam diam. Setiap ayat seperti doa yang bergema di ruangan itu. Malam itu dia tidak tidur sampai pagi. Dia mengangkat tangannya. Air mata mengalir di pipinya.
dan memohon kepada Tuhannya. Ya Allah, jika Engkau berkehendak, semuanya akan terjadi. Tidak ada dokter, tidak ada obat, tidak ada artinya tanpa Engkau. Sembuhkanlah ayahku untukku. Ketika pagi tiba, Alia harus pergi bekerja. Ada ketakutan besar di hatinya, tetapi juga kepasrahan. Saat keluar dari pintu, dia mendengarkan napas pelan ayahnya dan berbisik, "Engkau adalah orang yang paling berharga di dunia bagiku, ayah. Allah akan menyembuhkanmu untukku, aku percaya." Hari itu, angin terasa lebih dingin, jalanan lebih sunyi. Namun hati Alia masih berdetak dengan doa. Dia tidak tahu bahwa doa ini akan membuka pintu menuju sebuah mukjizat. Pagi itu berbeda dari pagi lainnya. Udara suram, langit diselimuti awan kelabu, seolah kota itu memasuki penantian sunyi. Alia merasakan kekhawatiran yang mendalam ketika melihat demam ayahnya kembali naik. Tetapi dia harus pergi bekerja. Jika dia tidak bekerja, dia tidak bisa membeli obat ayahnya. Dia mencium kening ayahnya sekali lagi dan berbisik pelan. "Jangan khawatir ayah, aku akan kembali hari ini juga. Semoga Allah menjagamu." Dia menaiki sepedanya, dan saat tetesan hujan memukul wajahnya, dia berdoa di setiap kayuhan. Ada perasaan aneh di hatinya, seolah sesuatu akan terjadi hari itu. Dia bergerak cepat di antara keramaian kota, mengantarkan paket kepada pemiliknya. Pengiriman terakhir hari itu adalah ke sebuah rumah sakit. Ketika dia memasuki rumah sakit, ada kesibukan yang intens di koridor. Perawat berlarian, dokter memberikan instruksi dengan suara keras. Dia berhenti sejenak, melihat paket di tangannya. Di tengah kekacauan ini, betapa tidak pentingnya paket kecilnya itu. Namun, suara di dalam dirinya berkata, pergilah ke sana." Dia tiba di depan bangsal anak-anak untuk mengantarkan paket. Dari balik kaca, dia melihat kamar seorang anak kecil. Dokter berkumpul di sekitar tempat tidur, mesin-mesin mengeluarkan sinyal peringatan dengan cepat. Seorang perawat berteriak dengan suara yang hampir menangis, "Nadi menurun." Hati Alia tercekat, matanya terpaku pada tubuh mungil itu. Dia berdiri di ambang pintu, tidak bisa masuk, tetapi hatinya ada di sana. Tangannya gemetar, kata-kata keluar dari bibirnya dalam keheningan. "Ya Allah, Engkau memberikan kehidupan kepada yang mati, jika Engkau berkehendak. Lindungi anak tak berdosa ini, kumohon." Saat ITU, dunia menjadi sunyi. Waktu seolah berhenti. Jantungnya berdebar begitu cepat, seolah doanya sendiri akan memberikan kehidupan pada hati ITU. Beberapa detik kemudian, terdengar suara dari dalam, suara yang gembira, bergetar, dan penuh harapan. "Dokter, nadi kembali." Jantungnya berdetak. Ada keheningan sesaat di koridor, diikuti oleh bisikan terkejut. Para dokter saling pandang, perawat mulai menangis. Air mata mengalir di mata Alia. Dia menundukkan kepalanya dan berbisik, "Alhamdulillah, ya Allah, Engkau Maha Besar." Semua orang di rumah sakit hari ITU menyaksikan sebuah mukjizat. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa mukjizat ITU datang dari hati seorang gadis kurir sederhana yang sedang berdoa di ambang pintu. Alia diam-diam pergi dari sana. Hujan telah reda, cahaya lembut menembus langit. Saat ITU, sebuah suara bergema di dalam dirinya. Ini hanyalah permulaan. Saat Alia berjalan keluar dari koridor rumah sakit dengan langkah berat, hatinya masih berdebar dengan gema momen ITU. Apa yang baru saja dia saksikan melampaui akal manusia. Jantung anak kecil ITU telah berhenti, para dokter telah kehilangan harapan. Tetapi kemudian, hanya sebuah doa, sebuah permohonan yang sunyi, dan HIDUP telah dimulai kembali. Hujan telah berhenti, dan aroma tanah naik di depan rumah sakit. Seberkas cahaya matahari tipis menembus celah-celah awan di langit. Alia mengangkat kepalanya ke langit, berbisik saat air mata mengalir di matanya. "Engkau menghidupkan kapan saja Engkau berkehendak, Tuhanku. Bukan obat, bukan pengetahuan. Semuanya menjadi bermakna atas izin-Mu." Saat itu, dia merasakan kedamaian yang tak terlukiskan di hatinya. Seolah kebisingan seluruh dunia telah mereda. Padahal, di dalam, para dokter masih berbicara dengan keheranan. "Bagaimana ini bisa terjadi? Kami tidak menyentuh mesinnya. Tidak ada penjelasan medis." Alia mendengar percakapan ini dari jauh, tetapi dia tidak peduli. Karena dia tahu, di balik peristiwa ini hanya ada doa. Doa yang tulus dan murni, datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Malam itu, ketika dia kembali ke rumah, dia duduk di sisi tempat tidur ayahnya. Dia memegang tangannya, menatap ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Ayahnya bertanya dengan suara lemah, "Anakku, mengapa kamu menangis?" Alia tersenyum. "Aku melihat mukjizat hari ini, ayah. Mereka mengira seorang anak telah meninggal, tetapi Allah mengembalikannya." Ayahnya menarik napas dalam-dalam, menutup matanya dan bergumam, "Berarti, mukjizat masih ada." Alia mengangguk pelan. "Ya ayah,
asal kita meminta dari hati. Dia tidak bisa tidur sepanjang malam ITU. Dia melihat keluar jendela. Kota ITU tidur, tetapi sesuatu di dalam dirinya telah terbangun, kekuatan iman. Dia membuka tangannya, menutup matanya, dan berdoa lagi. Ya Allah, Engkau telah memberikan kehidupan kepada anak ITU. Sekarang, tolong, berikan kesembuhan juga kepada ayahku. Engkau telah mengisi hati ini dengan doa, janganlah biarkan aku kembali dengan tangan kosong. Menjelang subuh, cahaya pertama hari ITU muncul di ufuk timur. Sebuah suara bergema di hati Alia, seolah datang dari langit. Tidak ada hati yang berdoa yang akan kembali tanpa jawaban. Saat itu Alia merasa, tidak ada yang akan sama lagi. Beberapa jam telah berlalu sejak peristiwa luar biasa di rumah sakit itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Para dokter saling bertanya, memeriksa data perangkat, tetapi tidak menemukan penjelasan yang logis. Jantung anak itu benar-benar berhenti. Kemudian mulai berdetak lagi tanpa intervensi medis. Hanya ada satu kata di bibir semua orang, mukjizat. Alia, sementara ITU, duduk dengan tenang di halaman belakang rumah sakit. Air mata mengalir di matanya saat dia melihat slip pengiriman yang basah di tangannya. Hujan telah berhenti, tetapi tetesan air masih jatuh dari daun. Ada aroma segar yang dibawa oleh angin, seolah langit pun telah menyaksikan peristiwa ini. Alia meletakkan tangannya di dadanya dan bergumam pelan di dalam hati. Aku hanya berdoa. Hanya itu, tetapi tampaknya Allah menjawab ketulusan sebuah hati. Seorang perawat keluar ke halaman belakang dan melihatnya, lalu mendekat. Kamu yang berada di depan kamar anak itu tadi kan? Alia menundukkan kepalanya dan berkata, ya. Perawat ITU terharu. Apa yang kamu lakukan di sana? Saat ITU tanganmu terangkat untuk berdoa. Kemudian anak ITU bernapas. Kita semua terkejut. Alia menjawab pelan. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya memohon kepada Tuhan saya. Selebihnya, Dia yang melakukannya. Saat itu, mata perawat itu berkaca-kaca. Mungkin anak ini hidup kembali karena doa dari hatimu yang bersih itu, katanya, dan menjauh. Alia mengangkat kepalanya ke langit. Seberkas cahaya yang menembus awan menyentuh wajahnya. Seolah langit berkata, ya, aku telah mendengar doamu. Sore hari itu, aroma manis menyebar ke seluruh rumah sakit. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Beberapa mengira itu desinfektan, beberapa mengatakan aroma bunga baru. Tetapi hati setiap orang yang mencium aroma itu dipenuhi kedamaian. Para dokter, perawat, bahkan pasien pun tidur nyenyak malam itu. Saat Alia diam-diam meninggalkan rumah sakit, sebuah suara berbisik padanya di dalam hati. Ini hanya permulaan. Allah telah memilihmu sebagai perantara. Saat dia melewati lampu jalan, ada rasa takut dan syukur di hatinya. Dia lelah, tetapi hatinya dipenuhi cahaya. Ketika dia tiba di rumah, dia membuka pintu kamar ayahnya sedikit. Ayahnya masih tidur, tetapi napasnya kali ini lebih teratur. Alia tersenyum, berkata pada dirinya sendiri dengan pelan. Mungkin mukjizat ITU telah menyentuh kita juga. Malam ITU saat kota tidur, doa Alia naik ke langit sekali lagi. Dan langit sekali lagi menjawab dengan sunyi. Aku mendengar setiap doa. Saat Alia kembali ke rumah malam itu, hatinya masih berdebar dengan gema peristiwa di rumah sakit. Hujan benar-benar berhenti, jalanan dihiasi dengan lampu yang berkilauan di atas batu paving yang basah. Dalam keheningan kota, hanya terdengar suara rantai sepedanya. Meskipun tubuhnya lelah, ada kedamaian yang tak terlukiskan di dalam dirinya, karena dia tahu, sebuah doa telah mengembalikan kehidupan. Tetapi mukjizat lain menantinya di rumah. Ketika dia membuka pintu perlahan, dia mendengar suara Al-Quran yang lembut dari dalam. Dia terkejut. Karena dia sudah lama tidak mendengar suara itu. Dia bergegas masuk, membuka pintu kamar, dan tidak bisa mempercayai matanya. Ayahnya, pria yang terbaring di tempat tidur selama berbulan-bulan, yang hampir kesulitan bernapas, sekarang sedang duduk, membaca Al-Quran dengan mushaf di tangannya. Air mata mengalir di matanya, tetapi di wajahnya ada senyum untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tangan Alia gemetar, bibirnya terbuka, tetapi dia tidak bisa mengeluarkan suara. Matanya berkaca-kaca, dia mendekat perlahan dan menyentuh tangan ayahnya. Ayah, kamu bisa duduk. Ayahnya mengangkat kepalanya, tersenyum. Ada kedamaian yang mendalam di matanya, dan cahaya di wajahnya. Anakku, aku tidak tahu apa yang terjadi. Baru saja, seolah ada kehangatan yang memenuhi diriku. Kekuatan yang tidak aku rasakan selama bertahun-tahun datang. Seolah seseorang berkata padaku, bangun, dan aku bangkit. Air mata Alia mengalir deras. Saat itu dia berlutut, mengangkat tangannya ke langit,
dan berdoa dengan suara bergetar. Ya Tuhan, betapa agungnya Engkau. Engkau melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam sekejap. Segala puji bagimu. Rumah ITU dipenuhi dengan cahaya yang berbeda malam ITU. Seolah cahaya tak terlihat menerangi setiap sudut ruangan. Ayahnya memeluk putrinya dan berkata, Berarti doamu membawa kesembuhan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk kita. Saat itu, sebuah suara pelan melintas di hati Alia. Seperti gema doa yang dia panjatkan untuk anak di rumah sakit. Doa tidak akan kembali. Ia hanya akan menemukan jawabannya ketika saatnya tiba. Keesokan paginya, para tetangga terkejut melihat pria tua yang lama dikenal, karena sakitnya ITU kini berjalan sendiri. Tidak ada yang mengerti apa yang terjadi. Tetapi Alia, dia tahu betul dari mana mukjizat ITU datang. Dia sekarang yakin, Allah tidak pernah meninggalkan doa tulus hamba NYA tanpa jawaban. Keesokan paginya, saat matahari terbit di atas kota, ada keramaian yang tidak biasa di jalanan. Semua orang membicarakan hal yang sama. Seorang anak kembali dari kematian. Bahkan dokter pun tidak bisa menjelaskannya. Berita itu menyebar, pertama dari staf rumah sakit, kemudian ke lingkungan sekitar, dan akhirnya ke seluruh kota. Beberapa melihatnya sebagai mukjizat, beberapa sebagai kebetulan. Tetapi ada satu nama di bibir semua orang, Alia. Dia adalah gadis kurir biasa. Bukan dokter, bukan guru, dan bukan orang terkenal. Tetapi sekarang semua orang menceritakan kisahnya. Dia memanjatkan doa, kata mereka, dan saat itu anak itu bernapas. Beberapa orang melihat fotonya yang diambil di rumah sakit dan tidak bisa menahan air mata, sementara yang lain bertanya-tanya di mana alamatnya. Bahkan berita malam pun membicarakannya. Suara penyiar terdengar emosional. Hari ini, peristiwa luar biasa yang memberi harapan kepada orang-orang terjadi di kota. Seorang anak yang tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan meskipun telah dilakukan semua intervensi, tiba-tiba mendapatkan detak jantung. Menurut saksi mata, pada saat itu, seorang gadis kurir muda sedang berdoa di sudut koridor. Alia saat itu sedang duduk di rumah di samping ayahnya. Dia terkejut ketika mendengar namanya di televisi. Ayahnya tersenyum padanya. Anakku, lihat, doamu tidak hanya memengaruhi kita, tetapi seluruh kota. Alia menggelengkan kepalanya. Tidak ayah, aku tidak melakukan apa-apa. Allah yang melakukan segalanya. Aku hanya berdoa. Air mata menggenang di matanya saat dia mengucapkan kata-kata itu. Karena dia sekarang tahu. Peristiwa ini bukanlah tentang dirinya, tetapi manifestasi dari kekuasaan Allah. Tetapi orang-orang di kota menafsirkannya secara berbeda. Beberapa memanggilnya wanita mukjizat, beberapa memanggilnya malaikat berdoa. Artikel ditulis tentang dia di media sosial, dan foto-fotonya dibagikan. Alia berusaha menjauhi semua perhatian ini. Dia hanya menundukkan kepalanya dalam syukur dengan tenang. Dia bangun pagi-pagi seperti biasa, menaiki sepedanya lagi, dan melakukan pengiriman lagi. Tetapi di mata orang-orang, dia sekarang berbeda. Semua orang memintanya untuk berdoa, memintanya untuk meletakkan tangannya di atas kepala anak-anak mereka. Suatu hari, seorang wanita tua datang kepadanya saat dia berjalan di jalan, memegang tangannya, dan berkata dengan air mata, "Anakku, doamu membawa berkah. Allah telah menjadikanmu perantara." Air mata Alia kembali mengalir. Saat ITU, kata-kata ini terlintas di hatinya. Ya Allah, lindungi aku dari pujian-pujian ini. Aku tidak memiliki kekuatan, hanya Engkau yang ada. Malam ITU, dia duduk di samping ayahnya dan berkata dengan pelan, "Ayah, orang-orang mengira aku mukjizat, tetapi aku tahu, mukjizat hanya datang dari Allah." Ayahnya tersenyum, menutup matanya, dan berkata, "Anakku, Allah memilih hatimu, karena hati itu bersih." Dan demikianlah, doa seorang kurir kecil tidak hanya menjadi harapan bagi seorang anak, tetapi juga bagi seluruh kota. Kisah Alia dengan cepat melampaui batas kota, bahkan menjadi pembicaraan di kota-kota tetangga. Orang-orang datang ke depan rumahnya hanya untuk melihatnya, meminta doanya, atau bahkan hanya mencium tangannya. Beberapa membawa pasien mereka, beberapa membisikkan permohonan mereka. Iman semua orang meningkat, tetapi rasa ingin tahu dan harapan juga tumbuh. Alia sendiri merasa cemas dengan semua perhatian ini, karena dia tidak pernah melihat dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Dia hanya berdoa kepada Tuhannya, seperti yang bisa dilakukan oleh setiap mukmin. Suatu hari, stasiun televisi lokal datang ke rumahnya. Reporter dengan gembira mengulurkan mikrofon. "Nona Alia, orang-orang menggambarkan Anda sebagai wanita mukjizat. Apa pendapat Anda tentang ini?" Alia menundukkan kepalanya, diam sejenak. Kemudian dia berbicara dengan suara lembut namun tegas. "Saya tidak melakukan mukjizat. Saya hanya berdoa. Allah lah yang menyembuhkan, bukan saya. Jika ada keindahan, ITU berasal dari rahmat NYA."
Kata-kata ini menyentuh hati ribuan orang yang menonton di depan layar. Karena dalam suaranya ada kerendahan hati, bukan pamer. Tetapi tidak semua hal begitu murni bagi semua orang. Beberapa orang iri dengan keberhasilannya, sementara yang lain menuduhnya melakukan penipuan. Dia membuat pertunjukan, kata mereka, mempermainkan emosi orang. Alia menghadapi semua kata-kata ini dengan keheningan. Di malam hari, dia bersujud, berdoa dengan air mata. Ya Allah, jangan biarkan aku menyimpang oleh kata-kata orang yang memuji, atau lidah orang yang memfitnah. Tetapkan hatiku di jalan yang benar. Suatu hari, imam masjid kecil di lingkungan ITU memanggilnya. Dia adalah seorang pria tua, matanya penuh hikmah. Dia berkata kepadanya dengan lembut, "Anakku, Allah mengujimu dari satu ujian ke ujian lain. Kadang dengan kemiskinan, kadang dengan ketenaran. Tapi ingat, ujian yang paling sulit adalah ujian kerendahan hati." Alia menundukkan kepalanya ketika mendengar kata-kata ITU. Air mata mengalir di matanya. "Guru, saya hanya akan terus berdoa. Karena dengan berdoa, saya belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Allah." Sejak hari ITU, Alia kembali ke kehidupannya yang sunyi. Dia melakukan pengirimannya, tersenyum kepada orang-orang, tetapi sekarang dengan setiap paket dia mengucapkan satu kalimat di dalam hati. Ya Allah, jadikanlah aku perantara, tetapi jangan pernah biarkan aku jatuh ke dalam kesombongan. Dan sementara semua orang di kota berbicara tentangnya, dia tetap menjadi hamba yang berdoa dengan tenang di malam hari, dengan hati yang penuh kedamaian. Dia sekarang tahu, melihat mukjizat ITU mudah, tetapi sulit untuk menjaga hati yang akan membawanya. Hari-hari berlalu, dan orang-orang di kota masih membicarakan Alia. Namanya menyebar dari mulut ke mulut seperti legenda. Tetapi bagi Alia, HIDUP kini telah mendapatkan makna yang sama sekali berbeda. Dia menyadari pesan ilahi di balik pujian dari orang-orang. Allah kadang-kadang membangunkan orang dengan mukjizat, tetapi pesan sebenarnya adalah perubahan di dalam hati. Suatu pagi, Alia kembali menaiki sepedanya, melakukan pengiriman di jalan-jalan sempit kota. Sinar matahari menyinari wajahnya, angin meniup rambutnya dengan lembut. Tetapi kali ini, ada kedamaian, ketenangan di hatinya. Dia tidak lagi takut pada apapun, dan juga tidak senang dengan pujian apapun. Karena dia mengerti, kebahagiaan sejati adalah kedamaian yang datang dengan penyerahan diri kepada Allah. Saat dia berjalan di jalan, seorang anak kecil memanggilnya. "Kakak, kamu kuri mukjizat ITU kan?" Alia tersenyum, berlutut, dan menatap mata anak ITU. "Bukan sayang, aku hanya seseorang yang suka berdoa." Anak ITU mengangguk, tersenyum, dan mengeluarkan selembar kertas kecil dari sakunya. Tertulis di atasnya, dengan huruf-huruf yang bergetar. "Jika Allah berkehendak semuanya akan terjadi." Saat itu mata Alia berkaca-kaca. Kalimat di tangan anak kecil itu seperti ringkasan dari seluruh hidupnya. Ketika malam tiba, Alia kembali ke rumah. Ayahnya kembali duduk di jendela, berdoa dengan tenang. Alia mendekat dan memegang tangannya. "Ayah, sekarang aku mengerti. Hari ITU aku tidak menyaksikan mukjizat, tetapi rahmat Allah." Ayahnya tersenyum. "Ya anakku, Allah menggunakanmu untuk mengingatkan bukan hanya seorang anak, tetapi seluruh kota." Orang-orang kembali percaya, kembali belajar berdoa. Alia tidak bisa tidur lama malam ITU. Dia menatap langit, melihat bintang-bintang. Kata-kata ini keluar dari hatinya dengan sunyi. "Ya Allah, jangan biarkan aku melupakan karunia yang Engkau tunjukkan kepadaku ini. Jadikanlah aku selalu hamba yang mencari keridhaan-Mu." Ketika pagi tiba, kota ITU sama, tetapi hati orang-orang telah berubah. Sekarang orang-orang ingat untuk berdoa baik dalam sakit maupun dalam kebahagiaan. Anak-anak berbicara tentang kisah Alia di sekolah, para IBU membisikkan kata-katanya di rumah. Kesembuhan datang dari Allah, manusia hanyalah perantara. Dan demikianlah, doa seorang gadis kurir tidak hanya menghidupkan kembali seorang anak. ITU menghidupkan kembali ratusan hati. Kisah Alia berakhir, tetapi doanya terus bergema di kota. Karena mukjizat, kadang-kadang tersembunyi bukan dalam detak jantung, tetapi dalam penyerahan diri sebuah hati.